Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa pemilihan umum 2024 digelar sesuai jadwal, yakni pada tanggal 14 Februari 2024 setelah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Puan Maharani mengatakan Perpu yang telah disahkan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemilu 2024. Ia berharap pasca pengesahan Undang-Undang Pemilu akan tercipta pemilu 2024 yang aman, nyaman, dan gembira. Apakah benar pemilu 2024 berjalan jurdil dengan ditetapkannya Perpu Pemilu sebagai undang-undang? Nah, kita langsung diskusikan saja bersama dengan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Reno, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga. Ini puasa-puasa semangat sekali Mbak Titi nih. Nah, masih pagi. Oh, masih pagi. Nanti mulai siang agak sore mulai agak ini ya, agak redup. Tapi enggak sih ya. Enggak Saya ya? merasa puasa ini tuh oke-oke aja ya. Maksudnya enggak ada kendala ya. Mungkin karena aktivitas kan lebih banyak WFH karena kalau tidak mengajar ya webinar atau teleponan kayak sekarang gini ya Mbak ya? Ya, atau teleponan dari sekarang. Jadi kayaknya tahun ini kalau buat saya puasanya salah satu puasa paling oke ya, nggak terlalu terasa, cukup produktif karena habis sahur itu biasanya nulis gitu ya atau baca buku. Jadi enak nih tahun ini nih alhamdulillah ya, yang nggak enak itu situasi politik dan sedikit curhat. Oke, Mbak Titi. Kayaknya perasaan kita semua itu. Oh iya. Ini cuacanya, situasi politiknya ini udah kayak perakiran BMKG hari ini nih Mbak. Panas sepanjang hari. Mbak Titi, Perpu Pemilu kan sudah disahkan ya, jadi undang-undang. Puan Maharani, Ketua DPR RI bilang ini sinyalemen kuat bahwa pemilu akan tetap sesuai dengan on schedule, on track 14 Februari 2024 begitu. Nah, Mbak Titi sepakat tidak? Atau ada sepakat tapi ada catatan? Ya, kalau pemilu harus 2024 on schedule itu kan perintah konstitusi ya, bukan karena ada perpu atau tidak begitu. Karena kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar kita, pasal 22E ayat 1 disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara luber jurdil setiap 5 tahun sekali. Dan masa jabatan presiden itu salah satunya sudah jelas di pasal 7, setiap periode itu adalah 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Artinya hanya maksimal 2 periode. Nah, Pak Jokowi ini akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Konvensi ketatanegaraan kita selama ini sejak 2004, pada 20 Oktober dalam siklus 5 tahunan itu harus sudah diambil sumpah janji pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi mau tidak mau pada 20 Oktober 2024 sebagai amanat konstitusi ya, itu harus diambil sumpah janji pasangan calon presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Nah, artinya mau tidak mau ya pemilu harus tuntas di 2024 supaya 20 Oktober 2024 kita bisa mendapatkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih yang akan menjabat periode 2024 sampai 2029. Memang soal Perpu ini kan menjadi catatan karena Perpu ini terbit 12 Desember 2022. Kalau menurut Undang-Undang Dasar kita, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa itu di pasal 22 ya, Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi ini Perpu nomor 1 tahun 2022 adalah Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi yang diterbitkan oleh Presiden 12 Desember 2022. Nah, di Undang-Undang Dasar kita disebutkan di pasal 22 ayat 2 bahwa Perpu itu harus mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang yang berikutnya.
Okay. Nah, pada masa sidang yang berikutnya itu adalah masa sidang periode 10 Januari sampai 16 Februari 2023. Nah, sayangnya memang di masa sidang tersebut tidak ada pembahasan ataupun persetujuan terkait dengan Perpu Pemilu nomor 1 tahun 2022 ini. Ini yang sempat kemudian menjadi diskursus ya, atau setidaknya saya sendiri sempat menulis di media Indonesia soal Perpu ini ya, karena Perpu yang tidak mendapatkan persetujuan di masa sidang yang berikut, padahal Perpu ini Perpu yang sangat penting kan, dan dibutuhkan untuk 2024, itu menimbulkan pertanyaan. Karena kenapa? Karena Perpu ini substansinya sangat krusial bagi pemilu 2024, tapi kenapa proses pembahasannya itu tidak dilakukan di masa sidang yang berikut begitu. Nah, apakah karena DPR dan pemerintah merasa terlalu percaya diri sebab agak lain ini Perpu ini dibandingkan Perpu yang lain. Kalau Perpu Cipta Kerja kan tidak ada pembahasan dengan DPR ya, Presiden langsung menerbitkan begitu. Tetapi kalau Perpu Pemilu kita telusuri, itu sempat beberapa kali ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR dan juga melibatkan penyelenggara pemilu. Nah, kalau sama-sama membutuhkan Perpu ini, makanya menjadi pertanyaan, mengapa Perpu ini tidak segera disetujui di masa sidang yang berikut, di masa sidang yang tadi saya sudah sebutkan, sampai 16 Februari 2023 itu tidak ada persetujuan. Makanya di media Indonesia edisi 21 Maret 2023 saya menulis tuh, anomali hukum Perpu Pemilu begitu. Nah, ini yang sekarang kan akhirnya sudah disahkan begitu ya, apalagi Pak Mendagri itu sempat mengatakan kalau Perpu Pemilu tidak disetujui, pemilu bisa ditunda. Kalau saya agak berbeda ya dengan itu. Nah, karena kok maksud saya tuh kita tuh jangan terlalu cepat-cepat gitu ya. Apa-apa mundur gitu ya. Iya, apa-apa menghubungkan dengan penundaan pemilu, apa-apa menghubungkan dengan penundaan pemilu. Padahal kan analisis hukumnya bisa berbeda begitu. Ya, betul. Jadi jangan sampai orang mikir jangan-jangan memang ada skenario untuk menunda pemilu ya, bisa dengan yang ini, yang itu, ke pengadilan gitu. Iya, nah, betul. itu yang cukup menjadi warna atau dinamika dari Perpu Pemilu ini. Tapi Mbak Titi, panjang lebarnya begitu. Iya, ketika Perpu Pemilu baru kemudian disahkan menjadi undang-undang bulan April ini ya. Padahal seharusnya tadi antara 10 Januari sampai 16 Februari tadi Mbak Titi bilang. Betul. Impact-nya apa? Berdampak tidak sih secara signifikan terhadap proses pelaksanaan pemilu ini? Ya, yang pastinya pengesahan Perpu setelah masa sidang yang berikut itu masa sidang yang pertama ya, itu menjadi praktik yang berbeda dengan ketentuan undang-undang. Karena kalau kita lihat pasal 52 ayat 1 penjelasan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan persetujuan itu di masa sidang yang pertama. Nah, tapi kan ini tidak ya. Bukan di masa sidang yang pertama setelah Perpu terbit lalu dilakukan persetujuan. Meskipun dengan segala diskursus atau kemudian dialektika dan kontroversinya, substansi di dalam Perpu yang baru ini bisa dikatakan itu 90% sudah dieksekusi ketika sejak Perpu diterbitkan sampai dengan 16 Februari 2023. Jadi dari tanggal 12 Desember 2022 sampai 16 Februari 2023 bisa dibilang 90% materi Perpu sudah dieksekusi oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama KPU dan Bawaslu. Sebagai contoh ini saya sebut beberapa isi di dalam Perpu tersebut ya. Pertama, Perpu ini memberikan bisa dikatakan ya insentif kepada partai-partai pemilik kursi di DPR yang lolos ambang batas parlemen, kan ada 9 partai ya, betul. Untuk tetap menggunakan nomor urut yang sama dengan pemilu 2019 atau kalau dia tidak mau bisa ikut undian nomor urut sebagai peserta pemilu 2024. Jadi dia boleh pakai nomor yang sama dengan nomor urut peserta pemilu 2019 atau ikut undian. Dan itu sudah dilaksanakan ya? Betul, dari ketentuan dalam Perpu ini kan 8 partai tetap pakai nomor urut yang sama dengan 2019. Hanya P3 saja yang ikut undian dan berubah dari nomor urut 10
ke-17. 17. Dan itu dieksekusi KPU tanggal 14 Desember 2022. Jadi 2 hari setelah Perpu terbit begitu. Nah, kalau kata MK putusan 138 tahun 2009, nah di periode Perpu terbit sampai dengan akhir masa sidang berikutnya, norma Perpu itu berlaku karena dia menjadi norma hukum baru yang sah begitu. Jadi kan sudah dieksekusi ya, dan eksekusinya dalam rentang waktu tersebut. Yang kedua adalah Perpu Pemilu ini menambah kursi DPR. Betul. Dari 575 menjadi 580 sebagai konsekuensi pemekaran 4 provinsi baru di Papua dan Papua Barat. Jadi kursi DPR kita bertambah 5 menjadi 580 dan daerah pemilihan DPR kita jadi 84 dari semula 80. Selain itu juga kursi DPRD provinsi di 2 provinsi itu bertambah begitu ya, di Banten dan di satu lagi Sulawesi Tengah. Nah, dan itu sudah dieksekusi juga oleh KPU, karena KPU kan harus menata ya daerah pemilihannya berubah melalui penerbitan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi itu juga sudah ditata begitu oleh KPU karena memang ada putusan MK nomor 80 tahun 2022 yang pemohonnya adalah Perludem yang dikabulkan oleh MK yang menyatakan soal daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi itu harus diatur oleh KPU di dalam peraturan KPU. Jadi bukan sebagai lampiran undang-undang. Nah, KPU kemudian diuntungkan oleh oleh putusan tersebut sehingga ketika ada Perpu yang menambah kursi DPR lalu menambah kursi DPRD provinsi begitu ya, langsung ditindaklanjuti dengan pengaturan di dalam peraturan KPU. Jadi bisa dikatakan ya peraturan KPU sebagai tindak lanjut Perpu itu juga sah dan mengikat. Nah, selain itu juga ada perubahan lain, misalnya sebagai contoh usia pengawas kecamatan dan desa kelurahan itu diturunkan ambang batas bawahnya dari yang tadinya 25 tahun menjadi 21 tahun. Ini memang permintaan Bawaslu, karena kata Bawaslu, susah cari orang berusia paling minimal 25 tahun untuk menjadi pengawas kecamatan dan kelurahan desa di beberapa tempat. Nah, makanya Perpu ini menurunkan menjadi usianya 21 tahun. Dan itu juga sudah dieksekusi. Termasuk juga rekrutmen anggota Bawaslu dan KPU provinsi di 4 provinsi pemekaran di Papua dan Papua Barat ya. Itu juga sudah di dalam proses rekrutmen direkrut oleh KPU dan Bawaslu segera setelah Perpu terbit. Jadi di pertengahan Januari 2023 itu KPU Bawaslu langsung melakukan rekrutmen. Nah, saya kira itulah beberapa isi baru di dalam Perpu ini yang sebenarnya ketika dia terbit, karena memang dia terbit di tengah tahapan-tahapan yang berkaitan dengan isi Perpu, jadi isi Perpu langsung dieksekusi oleh KPU dan Bawaslu begitu. Ini agak lucu juga respon teman saya, ada salah satu teman saya TA di DPR gitu ya. Waktu tahu kursi DPR-nya nambah 5, dia bilang, waduh, nambah 5 lagi nih juragan. Itu ada komennya di IG, tapi dia bercanda ya. Oke. Tapi 5 kursi ini sudah terangkum di Undang-Undang Pemilu yang berangkat dari Perpu Pemilu itu sudah cukup ya menurut Mbak Titi untuk mengakomodir ada 4 tambahan provinsi ya di Papua itu. Betul. Sudah cukup 5 kursi itu. Ini kalau kita lihat kan alokasi kursi untuk DPR itu ada rumusnya gitu ya, tidak bisa sembarang taruh angka saja. Jadi alokasi kursi untuk daerah pemilihan DPR itu minimal 3, maksimal 10. Bagaimana memberikan 3 angka-angka itu? Bergantung pada jumlah penduduknya. Ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah penduduk, maka provinsi-provinsi di Papua dan Papua Barat itu jumlah penduduknya hanya bisa mencukupi untuk dapat kursi 3. Jadi di Undang-Undang Pemilu kita itu diatur kalau jumlah penduduknya
tidak sampai untuk dapat kuota 3 kursi, misalnya, sebenarnya dari sisi populasi dia hanya bisa dapat 2 atau bahkan 1 kursi. Maka ada kebijakan di dalam Undang-Undang Pemilu, semua yang penduduknya itu jumlah kursinya tidak sampai dengan 3 itu diberikan minimal 3. Makanya contoh ya, sebagai contoh Gorontalo itu kursinya 3 gitu. Lalu Bangka Belitung itu kursinya 3. Nah, Papua Barat itu 3. Kemudian, nah Papua ini kan Papua Induk sebagai contoh ya. Papua Induk itu kan mekar jadi 3 provinsi baru. Nah, tadinya Papua Induk itu punya 10 kursi. Karena provinsinya mekar jadi 3 provinsi baru, berarti sekarang ada 4 provinsi, Papua Induk dan 3 provinsi pemekaran. 10 kursi di Papua Induk kan tidak lagi sesuai dengan jumlah penduduk ya, karena dia sudah berkurang diambil oleh provinsi-provinsi pemekaran. Nah, akhirnya setelah dikalkulasi, karena setiap basis dari daerah pemilihan itu adalah provinsi atau gabungan kabupaten kota. Nah, jadi karena ini ada 3 provinsi baru, maka masuk rumus tadi minimal dia dapat 3 kursi kan. Walaupun dari sisi populasi sebenarnya provinsi-provinsi baru ini tidak cukup untuk dapat 3 kursi. Nah, jadi masing-masing dapat 3 kursi, Papua Induk 3 kursi, lalu Papua Barat Daya, pemekaran dari Papua Barat juga dapat 3 kursi. Makanya kenapa pertanyaan pasti, kenapa yang mekar ada 4 provinsi, tapi kursinya hanya nambah 5 gitu ya. Itu karena provinsi induknya juga berkurang juga ya kursinya ya? Betul, karena diredistribusi dari provinsi Papua Induk. Jadi makanya kalau masing-masing ini dapat 3, kan ada 4 provinsi baru ya. Nah, berarti 3 kali 4, 12. Sementara kita sudah punya modal di provinsi induk 10 gitu ya. Nah, makanya kemudian dia hanya perlu menambah 5 kursi baru untuk Papua Barat Daya dan 3 pemekaran di provinsi Papua Induk. Gitu. Baik, Mbak Titi, salah satu juga yang tercantum di Perpu Pemilu yang kemudian sudah diundang-undangkan adalah terkait dengan perubahan masa kampanye, begitu ya. Kalau di legislatif ini saya baca boleh dilakukan kampanye 25 hari sejak pengumuman daftar calon anggota. Kalau Pilpres 15 hari setelah penetapan pasangan calon hingga masa tenang. Nah, ini apakah apa dampaknya kira-kira? Apakah kemudian nanti baik caleg maupun capres-cawapres nantinya harus lebih dalam tanda kutip kreatif ya? Karena berarti ini kan akan mempersingkat masa kampanye mereka itu, Mbak Titi. Kalau berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024, masa kampanye itu selama 75 hari. Dimulai tanggal 28 November 2023. Jadi kita tarik, kalau KPU tidak mengubah kebijakannya, ya masa kampanye tetap 75 hari, maka kita tarik saja tuh 75 hari itu berarti setelah 25 hari penetapan DCT. Jadi DCT-nya pemilu DPR, DPD, DPRD itu 25 hari sebelum 28 November. Kan cara menghitungnya begitu ya. Betul. Nah, sementara DCT-nya pemilu presiden, wakil presiden adalah 15 hari sebelum 28 November. Artinya nanti penetapan DCT-nya itu tidak berbarengan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, kan begitu. Karena ini mengubah pasal di dalam undang-undang kita terkait dengan dimulainya masa kampanye. Karena kalau di undang-undang pemilu kita itu disebutkan masa kampanye itu dimulai 3 hari setelah penetapan DCT pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, di Undang-Undang 7 2017 penetapan DCT Pileg Pilpres itu dilakukan secara bersamaan, betul. Tidak dibeda-bedakan. Nah, berarti kalau kita lihat Perpu ini kan membedakan antara penetapan DCT pemilu presiden dengan pemilu legislatif ya. Kalau dia mempertahankan start kampanyenya berbarengan. Nah, kecuali kalau dia membedakan
start kampanye antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Jadi ada dua pendekatan tuh. Ini yang belum ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi apakah KPU akan menggunakan dimulainya masa kampanye yang berbarengan antara Pileg dan Pilpres? Kalau iya, artinya akan ada penetapan DCT yang berbeda antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tetapi kalau misalnya KPU menggunakan pendekatan masa kampanye yang berbeda antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden, maka penetapan DCT-nya bisa dilakukan di waktu yang bersamaan antara pemilu legislatif dan presiden. Hanya saja nanti implikasinya karena dimulai misalnya untuk legislatif 25 hari setelah DCT, lalu presiden 15 hari setelah DCT, maka masa kampanyenya startnya bisa beda nih gitu. Betul, Dan tidak berjumlah sama harinya. Bisa saja misalnya untuk legislatif 75 hari, nah untuk presiden hanya 65 hari. Kan bisa begitu ya? Betul, nah, betul. Ini yang belum dieksekusi oleh KPU. Apakah pilihan yang mana yang akan KPU gunakan untuk masa kampanye? Karena sampai hari ini ketentuan yang ada masih menempatkan bahwa masa kampanye dimulai 28 November 2023. Okay. Kalau misalnya pakai ketentuan itu, masa kampanye Pileg Pilpres adalah 28 November 2023, bersamaan, ya? Artinya ya bersamaan penetapan daftar calon bagi Pileg Pilpres itu tidak berbarengan gitu. Jadi legislatif lebih dulu, baru kemudian presiden. Tetapi memang jeda yang terlalu panjang dengan masa kampanye ini wajib diantisipasi. Antisipasinya apa? Potensi kampanye di luar jadwal. Karena kenapa? Kan udah ada calon tetap, tapi masa kampanye belum dimulai. Apa iya mereka mau diam-diam saja? Kan nggak mungkin, karena mereka sudah menjadi calon tetap untuk DPR, DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, dan presiden, wakil presiden. Kalau Perludem melihat gimana Mbak Titi? Perlu tidak ada jarak yang cukup panjang ya? Saya bilang 15 hari itu juga cukup panjang sih, apalagi 25. Setelah 25 dijadikan sebagai DCT, itu perlu tidak sih harus ada jeda sepanjang itu dari penetapan sampai dengan masa kampanye? Itu sebenarnya menimbulkan potensi kerawanan yang sangat besar ya. Karena tidak usah jauh-jauh. Hari ini saja kita berdebat soal misalnya, ada yang curi start nih. Ada yang sudah mulai duluan, padahal masa kampanye belum dimulai dan seterusnya begitu ya. Kan sudah cukup ramai. Terus selalu Bawaslu-nya mengatakan, ya peserta pemilunya kan calegnya kan belum ada begitu. Jadi kita tidak bisa melakukan penegakan hukum dan seterusnya. Nah tapi nanti kalau jedanya terlalu panjang seperti itu, saya yakin di masa waktu yang panjang itu, apalagi durasi kampanye pendek begitu ya, pasti mereka akan tergoda untuk memanfaatkannya. Nah, dengan beragam cara, apakah dengan melakukan aktivitas politik menyerupai kampanye dengan menyiasati agar unsur-unsurnya tidak terpenuhi, tapi pada dasarnya itu secara substansi adalah kampanye, atau kemudian mereka memang berkampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal itu menurut undang-undang kita, pasal 292, Undang-Undang nomor 7 tahun 2019 itu merupakan 492 mohon maaf. Itu merupakan tindak pidana pemilu loh. Dan ancaman hukumannya kalau kita baca di Undang-Undang 7 2017 ya, pasal 492 itu disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri terkait dengan penegakan hukum dan kondusivitas kompetisi. Karena kalau misalnya terlalu banyak yang melakukan kampanye di luar jadwal ya, maka pemilu kita bisa gaduh. Apalagi kalau penegakan hukumnya dianggap tidak berkeadilan dan memberikan ruang perlakuan yang tidak setara di antara peserta pemilu. Nah ini bisa menimbulkan gangguan tentu saja terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Oke. Kalau saya sih lebih setuju tuh masa jedanya antara DCT dengan kampanye itu pendek begitu. Berapa hari Mbak kira-kira kalau kalkulasi Mbak Titi?
Iya, sebenarnya seperti yang diatur di Undang-Undang Pemilu sebelum ada Perpu 3 hari setelah DCT itu sudah cukup baik begitu Sudah ya. ideal ya itu ya. Ya, cuma memang saya menduga Perpu ini kenapa mengubah rentang antara DCT dengan kampanye karena berkaitan dengan pengadaan logistik. Kalau logistik itu kan harus diadakan pengadaan dan distribusinya setelah ada DCT kan. Oke. Nah, kalau jaraknya dengan masa kampanye itu terlalu pendek, kan masa kampanye itu berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara ya. Betul. Nah, itu yang disebut ada jeda masa tenang. Nah, jadi kalau terlalu pendek jarak antara DCT dengan kampanye, artinya kan ruang untuk pengadaan logistik juga menjadi lebih pendek kan. Nah, makanya kemudian dia diberi jeda yang lebih panjang. Untuk antara DCT dengan dimulainya masa kampanye untuk memfasilitasi pengadaan dan distribusi logistik. Nah, ini karena tadi masa kampanye kita durasinya pendek. Artinya kan pengadaan logistik itu dilakukan setelah DCT ditetapkan dan selama masa kampanye kan, karena masa kampanye itu kan masa menuju hari pemungutan suara ya. Nah, jadi kalau DCT-nya 3 hari sebelum kampanye, artinya kalau kampanyenya hanya 75 hari, maka waktu untuk pengadaan dan distribusi logistik itu kurang dari 3 bulan. Iya, hanya 2,5 bulan kan gitu. Jadi kurang dari 3 bulan dan itu waktu yang berisiko bagi pengadaan logistik kita. Ingat potensi pemilih kita 204 juta, itu setara kalau dihitung jumlah surat suara kan ada 5 dikali 204 juta, artinya akan ada 1 miliar lembar lebih surat suara yang dicetak. Belum lagi cadangan 2%. 1 miliar lembar lebih dari 1 lembar miliar surat suara. Dan itu harus didistribusikan ke 810 lebih tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Indonesia, yang 38 provinsi ini. Nah, dugaan saya Perpu itu sebenarnya berusaha mengakomodir itu. Tetapi dia menciptakan potensi kerawanan yang lain yang tadi saya sudah sebutkan. Kampanye di luar jadwal dan juga bisa jadi tadi ya, pemanfaatan ruang-ruang atau celah-celah yang bisa menimbulkan kompetisi yang tidak setara di antara peserta pemilu. Tapi mungkin itu adalah opsi yang lebih dipilih oleh pemerintah, Mbak Titi. Jadi pemerintah lebih memilih untuk melototi ada tidaknya potensi pelanggaran di jeda antara DCT sampai dengan kampanye ketimbang resiko dari terkait dengan tadi keterlambatan distribusi itu tadi. Mungkin pemerintah lebih memilih untuk memelototi kerawanan itu gitu kan ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan begini, ketika sudah diputuskan pemerintah akan lebih mengambil resiko harus memelototi tadinya adanya dugaan atau potensi terjadinya pelanggaran kampanye di luar jadwal, hal-hal seperti apa yang harus diperkuat oleh pihak Bawaslu mungkin secara khusus sebagai watchdog-nya dari pemilu ini? Yang pertama tentu saja pengawasan. Ya, bagaimana Bawaslu sejak awal mampu mengidentifikasi titik-titik rawan yang potensi akan terjadi selama tadi ya jeda antara DCT dengan masa kampanye dan juga di masa kampanye. Bahkan sebenarnya bukan hanya pada momen itu, sejak sekarang pun Bawaslu harus sudah mampu mengantisipasi itu. Misalnya kita tahu ada kontroversi soal pembagian uang di dalam rumah ibadah ya di Sumeneb begitu, dan itu kan jadi ramai begitu. Amplop merah ya Mbak ya. Nah itu bukan nampaknya kalau lihat dari presiden pemilu sebelumnya, saya menduga itu bukan akan menjadi yang pertama dan terakhir. Bisa jadi itu akan ada duplikasi yang lain karena ya itu tadi ada ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, bahkan di 2019 kalau berdasarkan data Bawaslu, ada 69 orang yang dipidana karena melakukan praktik politik uang atau jual beli suara. Artinya memang potensi itu ada gitu. Jadi bagaimana Bawaslu mampu memetakan titik-titik rawan pemilu sejak saat ini
di berbagai titik-titik krusial tahapan begitu ya, terutama di masa jeda antara DJT dengan kampanye. Lalu yang kedua, penegakan hukumnya harus efektif. Efektif ini ya terbuka, transparan, akuntabel, serta proporsional sesuai dengan regulasi yang ada begitu. Nah, problem kita adalah kalau penegakan hukum dianggap tidak berkeadilan, dia akan potensi untuk menimbulkan terjadinya konflik dan ketidakpuasan. Yeah. Nah, itu kalau terjadi ketidakpuasan, dia bisa berujung pada konflik horizontal dan bahkan vertikal begitu. Nah, karena memang soal keadilan ini kan ini soal politik ya. Politik itu mudah sekali dipolitisir. Makanya saya agak kurang yakin bagi gagasan yang ingin menerapkan restoratif justice di dalam pemilu. Karena kenapa? Pemilu itu kan soal kompetisi politik ya. Yeah, jadi bukan seperti misalnya ada orang mencuri karena pidana, dia lapar, ya itu bisa restoratif justice begitu. Demi keadilan. Tetapi kalau di dalam pemilu, justru karena ini urusan politik, keadilan itu akan terwujud kalau dilakukan penegakan hukum secara konsisten dan tidak pandang bulu begitu. Nah, kalau politik kelihatannya bukan demi keadilan, Mbak, tapi demi kepentingan kelihatannya. Iya. Ya kan kalau kata guru SMP saya ya, biasakan melakukan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Oke, jadi memang masih ada ini ya Mbak Titi ya, masih ada catatan-catatan yang harus diperhatikan bersama di Undang-Undang Pemilu yang berangkat dari Perpu Pemilu ini. Oke, kita punya landasan hukum yang bagus, di mana pemilu tetap on schedule 14 Februari 2024, tetapi hal-hal di lain itulah yang harus tetap kita kawal bersama. Mbak Titi, karena waktu kita terbatas, terima kasih ya untuk waktunya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Juga wake up call bagi Bawaslu, bagi KPU, bagi pemerintah, termasuk bagi partai politik, hal-hal yang kita bicarakan pagi hari ini. Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Terima kasih Mbak Titi waktunya pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas lagi Mbak Titi ya. Mas Reno, pagi. Ya.